Di jantung Batavia Lama, di sebuah jalan yang dahulu bernama Rijsweg, berdiri sebuah bangunan megah yang selama lebih dari 1 abad menjadi simbol kekuasaan, kemewahan, dan politik kolonial. Namanya adalah Hotel des Indes. Bukan sekadar hotel. Ia adalah ruang pertemuan para gubernur jenderal. Ia adalah tempat perayaan para pengusaha gula. Ia adalah saksi bisu percakapan-percakapan rahasia yang menentukan nasib Hindia Belanda. Namun seperti banyak bangunan megah lainnya, Hotel des Indes pada akhirnya tidak mampu melawan waktu. Dan kisahnya adalah kisah tentang kejayaan, kekuasaan, perubahan, dan kehancuran. Inilah kisah masa lalu. Hotel des Indes didirikan pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1829. Awalnya bukan hotel mewah seperti yang kita bayangkan hari ini. Bangunan pertama hanyalah rumah besar milik seorang pejabat Belanda. Namun seiring berkembangnya Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial, kebutuhan akan penginapan kelas atas pun meningkat. Pada pertengahan abad ke-19, bangunan itu direnovasi dan diperluas. Nama des Indes berarti dari Hindia. Nama yang sederhana, namun penuh makna kolonial. Letaknya sangat strategis, berada dekat pusat pemerintahan, kantor dagang, dan jalur utama tren kota. Di masa itu, Batavia dikenal sebagai Ratu dari Timur, dan Hotel des Indes adalah mahkotanya. Masuk ke dalam Hotel des Indes pada akhir abad ke-19 adalah seperti melangkah ke dunia lain. Taman luas dengan pepohonan rindang menyambut tamu. Veranda panjang dengan kursi rotan putih menghadap halaman dalam. Angin tropis mengalir melalui jendela-jendela besar. Di dalamnya terdapat ruang makan utama yang megah. Lampu gantung besar tergantung dari langit-langit tinggi. Pelayan berseragam putih berjalan dengan tenang membawa nampan perak. Disinilah para pejabat kolonial, pengusaha Eropa, dan bangsawan lokal bertemu. Makanan yang disajikan memadukan cita rasa Eropa dan Hindia. Christafel, hidangan khas kolonial, menjadi sajian utama. Meja-meja panjang dipenuhi puluhan piring kecil berisi lauk beragam. Makan malam di Hotel des Indes bukan sekadar santapan. Ia adalah pernyataan status. Hotel ini pernah menerima tamu-tamu penting dari berbagai penjuru dunia. Pejabat tinggi Belanda, utusan kerajaan Eropa, penjelajah dan ilmuwan. Bahkan pada abad ke-20, tokoh-tokoh internasional yang berkunjung ke Batavia hampir pasti menginap di sini. Bagi banyak orang, menginap di Hotel des Indes berarti berada di pusat kekuasaan. Namun di balik kemegahan itu, Batavia adalah kota dengan ketimpangan sosial yang tajam. Sementara tamu-tamu hotel menikmati anggur dan musik, di luar temboknya, masyarakat pribumi hidup dalam tekanan sistem kolonial. Kontras inilah yang membuat Hotel des Indes menjadi simbol bukan hanya kemewahan, tetapi juga struktur kekuasaan. Memasuki dekade 1930-an dan awal 1940-an, dunia berubah drastis. Perang Dunia II mengguncang Eropa. Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tahun 1940. Batavia, yang jauh dari Eropa, tetap merasakan getarannya. Di lobi Hotel des Indes, radio-radio menyiarkan berita tentang pergerakan Jepang di Asia. Suasana makan malam tak lagi penuh tawa. Percakapan berubah menjadi diskusi serius tentang pertahanan dan masa depan koloni. Para perwira kenil terlihat lebih sering hadir. Beberapa ruangan hotel digunakan untuk pertemuan penting. Disinilah kecemasan mulai terasa. Tahun 1942, tentara Jepang memasuki Batavia. Hotel des Indes tidak lagi menjadi simbol kekuasaan Belanda. Nama-nama Eropa dihapus, simbol kolonial diturunkan. Bangunan itu diambil alih dan difungsikan ulang.
Sebagian menjadi kantor administrasi militer. Sebagian lagi dijadikan tempat tinggal pejabat Jepang. Kemewahan yang dulu menjadi ciri khas hotel mulai memudar. Namun bangunannya tetap berdiri, seolah menunggu bab berikutnya dalam sejarah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Batavia berubah nama menjadi Jakarta. Hotel Des Indes kembali mengalami perubahan fungsi. Di tengah gejolak revolusi, bangunan itu tetap menjadi saksi. Pada dekade-dekade berikutnya, hotel ini tetap beroperasi, meskipun pamornya mulai menurun dibanding hotel-hotel modern yang mulai bermunculan. Namun nilai historisnya tak pernah hilang. Ia adalah bangunan yang menyimpan lebih dari 1 abad cerita. Pada tahun 1970-an, Jakarta mengalami gelombang pembangunan besar-besaran. Modernisasi menjadi prioritas. Gedung-gedung tua dianggap tidak lagi relevan. Dan pada tahun 1971, keputusan diambil. Hotel Des Indes akan dibongkar. Banyak sejarawan dan budayawan menentang. Mereka melihat bangunan ini sebagai bagian penting dari identitas kota. Namun keputusan tetap berjalan. Bulldozer datang. Tembok yang telah berdiri lebih dari 1 abad runtuh. Lampu gantung kristal diturunkan. Veranda panjang menghilang. Dan perlahan, Hotel Des Indes hanya tinggal kenangan. Di atas tanahnya kemudian berdiri pusat perbelanjaan modern. Simbol zaman baru. Hari ini, tak banyak orang Jakarta yang tahu bahwa di lokasi itu pernah berdiri hotel paling prestisius di Hindia Belanda. Tidak ada lagi Taman Rindang. Tidak ada lagi ruang makan besar dengan Rijstafel. Namun sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersimpan dalam arsip foto hitam putih, dalam catatan perjalanan tamu-tamu lama, dan dalam ingatan kota itu sendiri. Hotel Des Indes bukan sekadar bangunan yang hilang. Ia adalah simbol bagaimana sebuah kota berubah, bagaimana kekuasaan berganti, dan bagaimana modernisasi seringkali datang dengan harga sejarah. Mungkin jika kita berdiri hari ini di kawasan Harmoni Jakarta, kita tidak akan melihat apapun yang istimewa. Lalu lintas padat, gedung tinggi, suara klakson. Namun di bawah aspal dan beton itu, pernah berdiri sebuah bangunan yang menjadi pusat dunia kolonial. Hotel Des Indes, tempat para penguasa berdiskusi, tempat keputusan diambil, tempat sejarah bergerak, dan seperti banyak kisah masa lalu lainnya, ia mengajarkan kita satu hal: zaman bisa berubah, kekuasaan bisa runtuh, bangunan bisa dihancurkan, tetapi cerita akan selalu bertahan. Ini adalah kisah masa lalu, menelusuri setiap detik dalam sejarah.